Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang apa itu fluida, kemudian definisi fluida itu apa yang kita sepakati. Setelah itu kemudian kita bahas fluida statik, ya. Kemudian setelah fluida statik nanti fluida dinamis. Akan tapi sebelum ke fluida dinamis, kita selesaikan dulu bagian fluida statik yang belum dibahas. Jadi pada pembahasan sebelumnya bahwa yang namanya fluida, ya, fluida statik yang kita telah bahas itu pertama kemarin apa itu konsep tekanan hidrostatik, kemudian prinsip hidrostatika, hukum hidrostatika, terus kemudian hukum Pascal. Nah, kemudian kita bahas juga penerapan hukum Pascal itu, dan kita bahas tentang hukum Archimedes dan penerapannya, ya, Archimedes dan penerapannya. Nah, pada poin kali ini kita akan bahas seperti yang janji di pertemuan video sebelumnya, yaitu yang akan kita bahas adalah tentang tegangan permukaan, ya, tegangan permukaan. Nah, ini akan kita bahas. Yang kedua, kita akan bahas tentang kapilaritas. Ya, jadi dua hal ini yang akan kita bahas dalam video ini. Kemudian setelah itu, nanti kita akan membahas contoh-contoh soal, ya, dari semuanya ini. Jadi penerapan soalnya, penerapan soal dari semua ini. Nah, pembahasan pertama yaitu kita akan membahas tentang apa itu tegangan permukaan air. Jadi pembahasan kita adalah tegangan permukaan air. Nah, ini apa itu tegangan permukaan air? Ini percobaannya seperti ini. Maka ketika permukaan yang saya celupkan ini saya buat lurus begini, maka apa akan terjadi? Kita lihat. Nah, dia akan tenggelam. Ketika yang saya berikan itu dalam posisi lurus. Akan tetapi kalau saya naruhnya begini sekarang, coba Anda lihat. Iya, ternyata Anda bisa melihat bahwa tampilannya Anda bisa lihat perbedaannya. Yang satu dia bisa terapung, tapi yang satunya tenggelam. Mengapa? Karena ketika luasannya itu ada batas minimalnya, itu mencukupi untuk berlakunya tegangan permukaan. Jadi seolah-olah nanti lama-lama kalau kita kasih sentuh atau kita kasih air atau apa, nanti ini juga akan tenggelam juga. Karena kalau tenggelam berarti tegangan permukaannya itu sudah kalah dengan berat dia. Jadi tegangan permukaan itu merupakan perilaku seolah itu seakan-akan menegang pada permukaan zat cair dan bekerja sejajar akibat dari gaya tarik antar molekul. Ya, itu namanya tegangan permukaan air. Jadi seolah-olah itu molekul air dengan molekul dari besi ini saling tarik menarik. Jadi saling menarik gitu. Bekerjanya sejajar antar molekulnya. Jadi antar molekulnya itu seolah-olah menjadi suatu lapisan yang itu bisa ditampung. Ini kalau kita sentuh si air sabun, maka tegangannya akan hilang. Kalau kita sentuh, nah, langsung tenggelam. Ini tegangan permukaannya musnah atau goyah gitu. Ya, itu contohnya. Jadi kalau kita gambarkan tegangan permukaan itu ketika kasih gini tadi, ya, maka seolah-olah itu dalam ember ini seolah ini ada gaya tariknya, ya, gaya tarik F-nya itu. Kemudian panjang ini adalah panjang L, jadi ini gayanya. Kemudian ini L-nya, misalkan L dari suatu benda panjangnya. Ini kita tidak bahas luas, ya, tapi kita bahas L-nya. Jadi nggak sampai L-nya. Jadi
tegangan permukaan air itu kita definisikan sebagai seolah-olah perilaku ya, seolah perilaku permukaan zat cair ini menegang. Menegangnya itu karena ada gaya tarik antar molekul, gaya tarik antar molekul yang sejajar, gayanya itu sejajar, sehingga ada gaya yang menghambat ini untuk jatuh, gaya berat, sehingga ini gaya beratnya untuk jatuh itu dilawan atau ditangani oleh gaya tarik antar molekul tersebut. Ini tegangan permukaan adalah perilaku dari zat cair yang seolah-olah itu menegang, dan itu disebabkan apa kok menegang? Karena akibat ada gaya yang sejajar. Akan tetapi definisinya bagaimana? Jadi kita tuliskan untuk simbolnya itu gamma ya, tegangan permukaan kita simbolkan gamma. Ini definisi, jadi kita perlu definisi ya, definisi dari tegangan permukaan itu adalah simbolnya gamma. Dari definisi itu dapat rumusnya, yaitu besarnya gaya tarik antar molekul tiap satuan panjang benda yang menyentuh permukaannya. Jadi tiap panjang benda yang menyentuh dari permukaan tersebut. Ini definisinya pakai rumus ini. Kalau kita definisikan gaya, kemudian ini panjang benda yang menyentuh, otomatis ini Newton, ini meter ya, sehingga tegangan permukaan air ini tegangan permukaan disimbolkan dengan gamma, satuannya Newton per meter. Ini definisi. Itu yang namanya tegangan permukaan air. Kita bisa melihat untuk contoh-contoh penerapan. Jadi contohnya ini dalam penerapan itu mesti seperti kinjeng atau capung ya, capung di permukaan air. Ini ya nggak capung, ini bisa nyamuk atau capung atau apapun. Kalau Anda perhatikan itu ketika di permukaan air dia akan mengambang ya, ketika dia akan terapung, seolah-olah permukaan itu seolah-olah seperti tanah biasa bagi nyamuk atau capung tersebut. Penerapannya seperti itu. Nah, yang kedua pembahasan kita adalah kapilaritas. Nah, ini apalagi tentang kapilaritas itu? Kapilaritas ini kita lihat contoh untuk percobaannya lagi, seperti ini misalnya contohnya. Kita lihat ya, saya pakai tisu, jadi air nanti kita cek apakah dia mengalir ke sini. Bagusnya pakai kain, tapi untuk percobaan kali ini saya pakai tisu ya, pakai tisu aja. Jadi ketika saya celupkan sini, apakah dia akan mengalir ke sini? Nah, ini Anda lihat, ini pergerakan air, dia naik ya kan. Nah, ini sudah sampai sini, sudah basah sini. Nah, bisa Anda perhatikan, nah ini basahnya sudah nyampe sini. Nah, jadi air ini sudah mengalir ke atas sampai ke sini. Ini kira-kira kok bisa air itu bisa naik sendiri, padahal kita ketahui bersama bahwa untuk perpindahan air itu dari tegangan tinggi atau tempat yang tinggi, kalau dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, akan tapi ini air dari ini kan bawah dia bisa melewati pinggir dari wadah ini dan sampai ke sini, jadi dia bisa melewati sini. Nah, ini sudah basah semua nih. Nah, sudah sampai sini. Airnya sudah sampai sini. Inilah yang namanya peristiwa dari kapilaritas. Ini namanya peristiwa dari kapilaritas. Sekarang kita definisikan. Yuk. Ini kita biarkan di luar nanti sampai airnya itu banyak. Jadi kapilaritas
dari peristiwa tadi, dari percobaan tadi, kita bisa definisikan itu adalah suatu gejala. Naiknya, jadi naiknya, ya, gejala naiknya cairan, dalam hal ini adalah air, ya, pada pipa-pipa sangat kecil atau disebut sebagai pipa kapiler. Jadi pipa kapiler itu adalah pipa yang sangat kecil karena perbedaan. Jadi di sini karena perbedaan gaya kohesi dan adhesi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gaya kohesi sama gaya adhesi, waktu SMP mungkin masih ingat apa itu gaya kohesi, adhesi. Ko itu berarti bersama-sama atau sama jenis. Itu gaya tarik menarik antara molekul-molekul yang sejenis. Jadi ini yang sejenis, contoh air dengan air. Kalau adhesi itu adalah yang beda jenis, gaya tarik menarik antara beda jenis, antara molekul yang beda jenis. Contohnya apa? Kalau ini berarti molekul dari air dengan air. Kalau yang sini, ini adalah air dengan pipa kapilernya apa itu? Berarti kapas untuk contoh tadi, atau tisu, atau kain, atau apapun. Karena perbedaan gaya kohesinya, jadi gaya tarik menarik antara airnya tadi, air dengan air, molekul dengan molekul, dibandingkan dengan air dengan kapas atau tisu atau kain, itu lebih besar dari adhesinya. Intinya ada perbedaan dan tidak sama. Karena ada perbedaan itu, maka resultannya kan tidak seimbang, tidak nol. Artinya air itu akan ketarik. Dalam hal ini, dalam kasus ini, air itu akan ketarik. Di dalam percobaan yang saya berikan tadi, ya ini, dan percobaan ini, air itu dia ketarik gaya adhesinya ini, ketarik oleh karena ini. Akhirnya dia berpindah ke sebelah ini. Ini udah basah nih. Setelah beberapa waktu, air sudah berpindah tempat. Ya, ini namanya kapilaritas. Kapilaritas. Kalau kita perbesar, jadi kapilaritas ini kalau gambarnya kita perbesar, mengapa disebut pipa kapilaritas? Karena dalam tisu tersebut itu kalau kita perbesar banget gitu akan bentuk suatu pipa. Ini suatu pipa. Jadi ini tadi misalnya ini airnya. Airnya di sini. Ini airnya. Nah, ini membentuk tarikan. Nah, tarikan gini. Ini airnya ya, ini airnya. Gaya kohesi itu antara air dengan air molekulnya. Gaya adhesi air dengan pipanya. Ya, ketariknya lebih kuat. Ya, tarik ke atas, ketarik seperti itu. Ya, itu namanya gejala kapilaritas. Nanti yang didiskusikan atau yang ditanyakan dalam suatu rumusan itu apanya? Jadi yang ditanyakan itu nanti apanya? Nah, kita analisis. Nanti ini kenaikannya ini. Ya, ini kenaikannya. Kenaikannya itu berapa gitu ya. Ini nanti kan ketarik, kita kasih suatu sudut theta misalkan, sudut kemiringannya. Kemudian pipanya ini misalkan ini berjari-jari R. Terus ini otomatis zat cairnya memiliki massa jenis. Nah, berapakah kenaikan ini disebut H, tinggi rendahnya kenaikan cairan. Tinggi rendahnya kenaikan cairan. Ini yang ditanyakan. Jadi kalau dirumuskan ditanyakan itu adalah tinggi rendahnya kenaikan cairan. Nah, tinggi rendahnya itu berarti H dirumuskan 2 gamma cos theta per rho g r. Nah, inilah rumus untuk tinggi rendahnya kenaikan cairan dalam peristiwa kapilaritas. Keterangannya, jadi untuk keterangan otomatis ini ya, untuk keterangannya
H itu adalah tinggi rendah kenaikan air, ini meter. Kemudian gamma itu tegangan permukaan, tadi sudah dibahas, tegangan permukaan. Nah, kemudian jadi ini dari Newton per meter. Rho itu berarti massa jenis, kilogram per meter kubik. Nah, kemudian apalagi yang perlu dibahas ini, G adalah percepatan gravitasi. Jadi percepatan gravitasi, meter per sekon kuadrat. Sedangkan R, ya, R itu adalah jari-jari pipa kapiler. Kapilernya ini berapa jari-jarinya. Sedangkan theta itu adalah sudut cekungannya. Jadi ini theta nih, berapakah sudut cekungannya. Jadi sudut cekungan. Sedangkan untuk contoh ke dalam kehidupan, ini contohnya ya, dalam penerapan kehidupan itu misalnya seperti lampu minyak, penerapannya lampu minyak atau lampu teplok itu misalkan. Tembok, kemudian tembok yang ini, tembok yang mengembun. Jadi air misalkan dalam kamar mandi, kemudian tembok di luarnya itu kok tiba-tiba ada air yang keluar. Nah, itu karena kapilaritas prosesnya. Ya, itulah pembahasan pada video kali ini. Saya sudah bahas tentang kapilaritas, tentang percobaannya, kemudian rumusannya, dan contoh penerapannya. Tadi juga sudah saya bahas juga tentang tegangan permukaan air, kemudian percobaannya, dan rumusannya, dan contoh penerapan dalam kehidupannya. Nah, jadi dari dua pembahasan ini saya kira cukup dulu. Saya tidak beranjak ke penerapan soal. Nanti pada video pertemuan selanjutnya saya akan mencoba untuk membahas penerapan soal dari masing-masing ini tentang tekanan hidrostatik, prinsip hidrostatik, Pascal, Archimedes, tegangan permukaan, dan kapilaritas. Jadi akan saya bahas dari masing-masing contoh ini. Baru setelah itu nanti saya akan lanjut ke yang fluida dinamis. Dari saya sekian dulu. Ada kekurangannya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube kami, Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.